Halo guys, perkenalkan nama saya Deswita Claudia Ginupit dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi dalam dunia keperawatan. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan dosen pengampu Nars Megaloni Gewas Eskap MKC. Saat ini kita masuk dalam latar belakang. Dalam dunia keperawatan, komunikasi yang biasa digunakan adalah komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah interaksi antara perawat dan pasien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Komunikasi terapeutik biasa digunakan untuk membangun interaksi dan komunikasi antara perawat dan pasien dalam upaya penyembuhan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional yang direncanakan, disengaja, dan berupa tindakan profesional yang bertujuan untuk membantu pasien sembuh. Komunikasi terapeutik adalah proses penyampaian pesan, makna, dan pemahaman perawat untuk membantu pasien agar dapat bisa sembuh. Kita masuk dalam pembahasan. Komunikasi dalam keperawatan disebut dengan komunikasi terapeutik. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan harus mampu memberikan khasiat terapi bagi proses penyembuhan pasien. Oleh karenanya, seorang perawat harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aplikatif komunikasi terapeutik agar kebutuhan dan kepuasan pasien dapat dipenuhi. Nordhaus 1998 mendefinisikan komunikasi terapeutik sebagai kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi untuk stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan diarahkan pada pertumbuhan klien yang meliputi yang pertama realisasi diri, penerimaan diri dan peningkatan penghormatan diri. Memulai komunikasi terapeutik diharapkan terjadi perubahan dalam diri klien. Klien yang menderita penyakit kronis ataupun terminal umumnya mengalami perubahan dalam dirinya. Ia tidak mampu menerima keberadaan dirinya, mengalami gambaran diri, penurunan harga diri, merasa tidak berarti, dan pada akhirnya merasa putus asa dan depresi. Yang kedua, kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantung dengan orang lain. Melalui komunikasi terapeutik, orang belajar bagaimana menerima dan diterima orang lain. Dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan menerima klien apa adanya, perawat akan dapat meningkatkan kemampuan klien dalam membina hubungan saling percaya. Yang ketiga, peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Terkadang klien yang menetapkan ideal diri atau tujuan terlalu tinggi tanpa mengukur kemampuannya. B. Prinsip dasar komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik meningkatkan pemahaman dan membantu terbentuknya hubungan yang konstruktif, meningkatkan pemahaman dan membantu terbentuknya hubungan yang konstruktif di antara perawat dan klien. Tidak seperti komunikasi sosial, komunikasi ini mempunyai tujuan untuk membantu klien mencapai suatu tujuan dalam asuhan keperawatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perawat untuk memahami prinsip dasar komunikasi terapeutik berikut ini. Yang pertama, hubungan perawat dan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan didasarkan pada prinsip humanity of nurse and clients. Yang kedua, perawat harus menghargai keunikan klien, menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan perilaku klien dengan melihat perbedaan latar belakang keluarga, budaya, dan keunikan setiap individu. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri pemberi maupun menerima pesan. Dalam hal ini, perawat harus mampu menjaga harga dirinya dengan harga diri klien.
Yang keempat, komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya atau trust harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Hubungan saling percaya antara perawat dan klien adalah kunci dalam komunikasi terapeutik. Yang kelima, perawat harus mengenal dirinya sendiri, yang berarti memahami dirinya sendiri serta nilai yang dianut. Yang keenam, komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Saat ini kita masuk dalam ciri-ciri komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi antara perawat dengan pasien. Yang kedua, mempunyai hubungan akrab. Yang ketiga, berfokus pada pasien yang membutuhkan bantuan. Dan yang keempat, perawat dengan aktif mendengarkan dan memberikan respon pada pasien. D. Karakteristik komunikasi terapeutik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ikhlas. Semua perasaan negatif yang dimiliki oleh pasien harus bisa diterima dengan pendekatan individu, dengan verbal maupun non-verbal, akan memberikan bantuan kepada pasien untuk mengkomunikasikan kondisinya secara tepat. Yang kedua, empati merupakan sikap jujur dalam menerima kondisi pasien, objektif dalam memberikan penilaian terhadap kondisi pasien dan tidak berlebihan. Dan yang ketiga, kehangatan dan sikap permisif yang diberikan diharapkan pasien dapat memberikan dan mewujudkan ide-idenya tanpa rasa takut, sehingga pasien bisa mengekspresikan perasaannya lebih mendalam. Yang kedua, fase-fase komunikasi terapeutik. Menurut START 2016, adapun tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik terdiri dari 4 fase, yaitu fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Yang pertama ada fase prainteraksi. Fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Pada fase ini, perawat mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan kebutuhan sendiri, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri. Perawat juga mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Yang kedua, fase orientasi. Fase ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. A. Memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya. B. Memperjelas keluhan, masalah atau kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien. Serta C. Merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi lokasi, kapan dan tempat pertemuan, bahan atau materi yang akan diperbincangkan, dan mengakhiri hubungan sementara. Yang ketiga ada fase kerja. Fase kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Fase kerja merupakan inti dari hubungan perawat dan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Tugas utama perawat pada tahap kerja adalah A. Mengeksplorasi stresor yang sesuai atau relevan. B. Mendorong perkembangan insight klien dan penggunaan mekanisme coping konstruktif. C. Menangani tingkah laku yang dipertahankan oleh klien atau resistensi. Dan yang terakhir ada fase terminasi. Tahapan terminasi ini merupakan tahap akhir dari setiap pertemuan perawat dan klien dalam komunikasi terapeutik. Terminasi terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama, terminasi sementara. Tahap ini merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien, akan tetapi perawat akan bertemu lagi dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. B. Terminasi akhir. Tahap ini terjadi jika klien akan pulang dari rumah sakit atau perawat tidak berdinas lagi di rumah sakit tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap terminasi ini antara lain yang pertama, evaluasi hasil, yang terdiri evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Yang kedua, rencana tindak lanjut dan kontrak yang akan datang.